Viper. Oke. Sekarang masuk ke penyakit jantung. Nah, coba saya mau tanya sama Gemala. Gemala tahu nggak penyakit jantung itu ada apa aja? Iya Kak, ada angina, enstemi, yang gitu bukan Kak? Ya, oke, angina. Terus, Stemi, enstemi, oke, infak miokard, gitu. ya, ini masuknya ke infak ya. Iya. Infak miokard. Terus ada lagi yang tahu, Gemala tahu yang lain selain dua ini? Atau teman-teman yang lain mungkin siapa ya? Oke, Gemala makasih ya. Ya. Diati Zahraini. Iya, Kak. Kira-kira apa lagi nih penyakit jantung selain dua ini? Yang kamu tahu? Stroke juga masih, Kak. Oke, stroke. Terus ada lagi nggak tahu yang kamu tahu penyakit jantung? Udah itu doang. Ada lagi mungkin, oke, makasih Diati. Yang lain ada yang bisa nambahin atau ada yang tahu penyakit jantung lainnya? Aritmia tuh. Aritmia. Ya, aritmia. Ya, selain aritmia, SKA Kak. apa? Maaf, SKA, sindrom koroner akut. suaranya pelan banget nih. Aku dengeran di kakak. SKA Kak, sindrom koroner akut. Oh, oke. Itu akut coronary syndrome ya. Masuknya masih ke yang ini, infak miokard. Kemudian ini ya, CAD. CAD sebenarnya CAD ini ACS juga masuk ke dalam CAD sih, jadi nggak usah. Ada lagi nggak yang tahu? Gagal jantung. gagal jantung dan lain-lainnya ya. Ada beberapa yang mungkin nanti kita sebutin di bawah. Nah, dari semua penyakit ini, sekarang pertanyaan kakak, apakah ada obat yang spesifik mengobati masalah jantung atau mengobati jantung? Kalau teman-teman mungkin tahu DM, oh obatnya ini, hipertensi obatnya ini. Apakah penyakit-penyakit ini punya obat spesifik? Menurut teman-teman ada nggak? Enggak Kak. Oke, kenapa Rusdana bilang enggak? Soalnya kayak jantung itu kan ada yang nyeri dada. Terus dari dia kadang pakai obatnya pakai obat hipertensi, pakai nitrat. Terus ada yang pakai pengencer darah. Terus kalau misalnya apa lagi ya? Enggak sih, jantung enggak spesifik obatnya. Dia lebih ke itunya sih, kayak nyeri dada pakai nitrat. Kalau dia buat vasodilator nanti dia pakai obat vasodilator larinya ke hipertensi kayak gitu. Benar. Buat peraknya pakai obat itu. Buat obat lipid. Benar banget yang dijelasin sama Krisdania. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit jantung ini dia nggak ada terapi spesifik untuk jantung. Kenapa? Karena penyakit-penyakit ini merupakan manifestasi dari penyakit hipertensi dan juga hiperlipid atau dislipidemia yang tadi kita bahas. Nah, jadi makanya sih kenapa rata-rata obat-obat yang dipakai nih buat angina, infak miokard, stroke, aritmia, gagal jantung itu kebanyakan adalah obat hipertensi dan juga obat hiperlipid. Karena penyakit-penyakit ini merupakan manifestasi
Atau ketika pasiennya udah punya hipertensi dan hiperlipid, tapi nggak ditangani, nggak diobati dengan baik, maka bisa menyebabkan salah satu atau mungkin beberapa dari penyakit jantung yang ada. Oke, paham ya teman-teman? Jadi, kalau pasiennya punya penyakit jantung, kemungkinan kita kasih terapinya adalah obat hipertensi atau hiperlipid. Tinggal kita lihat lagi bagaimana si kondisi pasiennya, apakah dia angina, apakah dia infak miokard, gitu, atau penyakit jantung lainnya. Tapi konsep awalnya ini. Jelas teman-teman? Jelas. Jelas, Kak. Nah, kita masuk CTD. Sebenarnya penyakit jantung itu awal mulanya itu atau penyakit jantung koroner itu karena terjadinya aliran pembuluh darah arteri koroner yang tugasnya menyuplai oksigen itu terhambat. Terhambatnya kenapa? Karena adanya penumpukan plak. Nah, tadi yang sempat kakak bilang, plak itu disebabkan oleh kolesterol. Oke, jadi rata-rata awal mula penyakit jantung itu tadi bisa jadi karena si kolesterol atau hiperlipid, bisa juga karena hipertensi. Tapi khusus untuk CAD, jadi salah ya, bukan CVD tapi CAD, coronary artery disease atau penyakit jantung koroner disebabkan karena adanya plak. Oke. Nah, kalau teman-teman baca lagi nih ntar ke bawah nih, dari plak itu bisa menyebabkan yang namanya pasien gagal jantung, aritmia, dan lain sebagainya. Kan kita bahas. Nah, nih sebenarnya tubuh itu kita membutuhkan kebutuhan oksigen harus sesuai dengan yang suplai. Ya enggak? Ingat konsep homeostatis. Ya kan? Homeostatis. Kenapa homeostatis? Homeostatis dibilang karena yang dibutuhkan sama yang diberikan sama banyak. Kan? Kayak teman-teman mungkin ketika suka sama orang, kalau teman-teman suka sama orang tapi nggak dapat respon, kira-kira gimana? Sakit. Sakit ya. Ataupun sebaliknya, mungkin cowoknya atau ceweknya suka nih, tapi yang cowok satunya nggak suka. Kan nggak enak ya? Begitu juga sama tubuh. Kita harus ada di kondisi yang sama-sama butuh gitu. Yang dibutuhkan sama yang diberikan sama banyaknya. Nah, ada pasien yang mengalami CAD, kebutuhannya tinggi nih. Tinggi. Tapi suplainya rendah. Otomatis tadi kemampuan si jantung untuk memompa darah kira-kira gimana? Berkurang atau gimana? Kurang. Berkurang ya, karena kan dia seharusnya memompa darah butuh suplai oksigen, tapi suplainya aja nggak ada, jadi dia nggak bisa memompa darah. Nah, kalau dia nggak bisa memompa darah, nanti balik lagi tuh, bisa menyebabkan tekanan darahnya menjadi Tinggi. tinggi. Ya, makanya saling berkaitan tuh penyakit hipertensi, hiperlipid, sama penyakit kardiovaskular lainnya. Nah, ini yang paling penting. Dari penyakit kardiovaskular yang lainnya selain hipertensi sama hiperlipid. Nah, tadi CAD disebabkan karena adanya plak arteriosklerosis. Nah, plak arteriosklerosis itu apa sih, Kak? Jadi plak yang terjadi pada artero atau arteri kita. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya karena si kolesterol. Oke. Nah, kalau kolesterolnya banyak, bisa nyebabin plak.
atau bukan penyempitan. Tadi kita ingat konsepnya, dia kan lipid, ya kan, masuk ke saluran pembuluh darah. Nah, dia bakal nempel nih di dinding-dinding arteri atau di dinding-dinding pembuluh darah kita. Itu karena si kolesterol yang sifatnya dia seperti minyak. Kayak teman-teman kalau nyampurin air sama minyak, kira-kira bersatu nggak? Enggak. Tidak. Nggak bersatu ya. Nah, si minyak ini dia bakal nempel nih di pinggir-pinggir, misalnya teman-teman nyampurinnya di gelas. Nempel di gelasnya. Ya kan? Nah, kalau udah banyak, itu kira-kira bisa menghambat nggak aliran air yang keluar atau masuk ke situ? Kehambat ya. Karena kan tadi dia ada di dinding-dinding, terus dia makin lama makin banyak, otomatis air yang masuk ke situ makin sedikit jumlahnya. Ya enggak? Iya, Kak. Ya, Kak. Nah, ketika udah terjadi plak arteriosklerosis, dia bisa menyebabkan dua kemungkinan atau dua manifestasi. Kita lihat. Kita bahas yang ini dulu. Nah, yang pertama, dia bisa menurunkan perfusi jantung. Apa sih perfusi jantung? Ada yang tahu, teman-teman? Ada yang tahu perfusi jantung? Oke, perfusi jantung itu adalah kemampuan jumlah darah yang masuk ke dalam otot jantung ketika kita beristirahat. Nah, jadi kalau nih kemampuan darah masuk ke dalam otot jantung kita ketika beristirahat, bahaya nggak buat jantung kita? Teman-teman lagi istirahat, terus tiba-tiba suplai darah yang ke jantungnya berkurang. Kira-kira si jantung bisa memompa darah nggak? Enggak. Enggak. Kalau jantungnya nggak bisa memompa darah, kira-kira ada oksigen yang dikeluarkan oleh jantung nggak? Enggak ada. Nggak ada. Kita bisa sehingga bisa menyebabkan kematian pada saat kita beristirahat. Makanya itu perlu ditangani. Jangan sampai penurunan perfusi jantung ini sampai dengan tidak bisa menghasilkan oksigen. Ketika oksigen yang nggak ada nih, ketika kita istirahat, bisa teman-teman tidur, disangka orang tidur, totalnya meninggal dunia karena kadar oksigennya itu nggak ada. Nah, itu sering banget terjadi pada pasien yang tadi udah punya riwayat hipertensi atau hiperlipid. Biasanya kalau teman-teman sering dengar di orang-orang di daerah atau di di daerah-daerah tuh bilang kalau pasiennya tidur ngorok, punya hiperlipid atau hipertensi, tapi tidurnya ngorok, itu harus dibangunin. Pernah dengar nggak? Iya. Nah, itu sebagai salah satu tanda. Karena sebenarnya ketika dia itu mengorok, ini perfusi jantungnya atau kemampuan jantung menerima suplai darahnya itu berkurang. Makanya muncullah suara snorking dari otak. Jadi otak itu menyuruh nih, wah ini ada kekurangan oksigen, keluarin suara biar orang lain bisa membangunkan sehingga kita bisa menghirup nafas kembali. Gitu. Paham ya? Oke. Nah, ketika ini nggak diatasi dengan baik, maka menyebabkan angina. Angina itu ada yang tahu bahasa gampangnya apa? Nyeri Dada. Ya, betul. Nyeri dada. Bahasa gampangnya kalau teman-teman ingat, angina itu nyeri dada. Kenapa nyeri dada? Ya tadi, kan suplai darah yang ke jantung sedikit.
otomatis jantung akan memompa oksigennya sedikit. Kalau oksigennya makin sedikit, dada kita kekurangan suplai. Jadi menyebabkan nyeri. Tuh. Nah, angina dibagi menjadi 3. Ada angina stabil, angina tidak stabil, dan angina vasospasme. Bedanya apa, Kak? Angina stabil terjadinya kekambuhan pada saat kita beraktivitas. Kalau angina tidak stabil pada saat beristirahat, sedangkan kalau vasospasme itu terjadinya penyumbatan pada vaskular. Jadi ini dari ketiga ini kira-kira yang paling bahaya yang mana? Ada yang tahu? Vasospasme ya. Oke. Kemudian yang kedua, Angina tidak stabil. yang terakhir baru yang stabil. Benar. Jadi yang paling bahaya yang pertama ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Karena kenapa? Kalau yang ini 2 masih bisa kita terapi, teman-teman. Tapi kalau yang angina vasospasme, kemungkinan untuk diterapinya sangat kecil. Atau kemungkinan untuk sembuhnya sangat kecil. Walaupun ya kita nggak bisa ngelawan takdir Tuhan ya, tapi secara literatur angina vasospasme itu sudah kondisi yang sangat kritis gitu dibilangnya. Nah, untuk angina yang tidak stabil dan stabil, dia dibagi lagi nih menjadi 2. Ada pada fase akut, dan yang kedua itu ada pada saat maintenance. Nah, apa sih bedanya akut sama maintenance? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Siapa nih? Coba Wahyu. Wahyu tahu nggak sih bedanya akut sama maintenance itu apa? Belum tahu, Kak. Oke. Kalau pada saat akut itu adalah pada saat kambuh. Ya, pada saat kambuh. Sedangkan kalau maintenance itu pada saat pemeliharaan. Sama konsepnya kayak penyakit asma. Kalau penyakit asma ada obat yang mengatasi pada saat akut dan ada yang sebagai maintenance. Nah, kalau angina pada saat serangan kita kasih obat golongan nitrat. Ada yang tahu obatnya apa? Nitrogliserin nggak? Oke, selain nitrogliserin, ISDN? ISDN. betul. Nitrogliserin, ISDN, ISMN. Itu juga masuk ke dalam golongan nitrat. Nah, tapi yang paling banyak digunakan itu yang nitrogliserin sama ISDN, karena yang ISMN itu dia kan mono ya, jadi kerjanya relatif lebih lambat. Nah, sekarang teman-teman yang teman-teman tahu golongan nitrat itu ada berapa sediaan sih? Ada yang tahu? Ada yang IV sama oral, Kak? Oke, yang oralnya berupa apa? Tablet. Tablet SL ya, sublingual. Sublingual itu di mana berarti teman-teman? Bawah lidah. Lidah. Bawah lidah. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana kira-kira yang duluan digunakan ketika kambuh? Yang SL kah atau yang IV? IV. IV. Oke. IV semua nih jawabannya. Oke. Cepat kalau IV.
yang kita berikan pada saat pasien kambuh atau mengalami kekambuhan nyeri pada dadanya, kita kasih yang SL. Kenapa Kak kok yang SL nggak yang IV? Kira-kira nih pasiennya kambuh, terus obat IV itu boleh nggak digunakan sembarang di rumah? Tidak, Tidak. Kak. Enggak, Kak. Boleh ya. Makanya yang bisa digunakan atau yang bisa disimpan oleh pasien hanya yang berupa tablet sublingual. Otomatis bisa kita analogikan atau bisa kita artikan IV ini diberikan ketika kondisi pasien sudah parah. Karena yang bisa memberikan obat IV ini hanya tenaga medis atau orang ahli seperti dokter, perawat yang ada di rumah sakit atau klinik. Gitu ya. Paham ya bedanya SL sama IV? Jadi Paham. Jadi ketika pasien serangan, kita harus berikan si SL. Nah, berapa lama sih Kak dikasih si SL ini? SL ini bisa kita kasih sebanyak 3 kali dengan selang waktu 5 menit. Nah, kalau udah 3 kali dengan selang waktu 5 menit nggak mempan pakai SL masih tetap nyeri, baru kita berikan yang intravena. Tuh. Biasanya kasus di lapangan ketika pasien ini sudah kambuh, pihak keluarga akan memberikan SL selama 1 kali. Kalau udah nggak ada respon membaik, langsung diberikan SL kedua dan dibawa ke rumah sakit. Jadi jangan menunggu kita berikan SL yang ketiga, baru kita bawa ke rumah sakit. Iya, kalau rumah sakitnya jaraknya nggak nyampe 5 menit atau cuma berapa langkah dari rumah. Kalau jarak rumah sakitnya jauh, bisa-bisa pasiennya mengalami kondisi yang kritis di perjalanan. Ya. Oke, paham ya untuk penggunaan SL dan IV ini? Paham, Kak. Oke. Nah, untuk yang maintenance, kita kasih apa? Kita balik lagi. Untuk maintenance ini rata-rata karena tadi di sini dia bilang adalah perfusi jantungnya yang bermasalah. Nah, berarti kan kemampuan jantung untuk suplai darah menuju jantung berkurang. Nah, suplai darah menuju jantung berkurang, maka tekanan jantung menghasilkan oksigen pun berkurang. Maka pompa jantung akan semakin cepat atau semakin melambat. Melambat. Oke, semakin melambat karena tidak adanya suplai, ya kan? Tapi yang harus dihasilkan oleh jantung makin banyak nggak kira-kira? Makin banyak dong, ya. Karena kan si jantungnya seharusnya memompa misalnya sebanyak 20 kali, menghasilkan oksigen sebanyak 20 oksigen. Tapi suplainya nggak ada, tapi udah ada tuntutan yang tadi di bagian sebelumnya ini. Ya kan? Nah, otomatis dia nanti akan mempengaruhi pada tekanan darah. Makanya di sini maintenance-nya adalah diterapi dengan obat tekanan darah atau obat hipertensi, yaitu adalah obat beta blocker. Kalau sudah nggak mempan, baru diganti dengan CCB. Udah selesai untuk yang angina. Sampai sini paham untuk yang angina? Paham, Kak. Paham ya? Nah, kalau paham kita lanjut ke yang gambar sampingnya. Nah, gambar sampingnya itu ngebahas kalau dia udah kena plak arteriosklerosis. Nah, plak arteriosklerosis itu harusnya diterapi ya dengan tadi bisa dengan statin atau fibra tergantung yang menimbulkan plaknya apa. Apakah kolesterolnya
ataukah LDL-nya, ataukah TG-nya, ya. Nah, kalau misalnya plak aterosklerosis itu nggak diatasi dengan baik, dia bisa menyebabkan ruptur. Apa sih Kak bedanya? Kalau ruptur itu adanya gumpalan. Jadi awalnya plaknya cuma satu nih. Di sini nih, misalnya di selang. Plaknya cuma satu tuh. Nggak ditanganin, plaknya jadi nambah terus. Menggumpal. Nah, ketika dia menggumpal, dia akan menyebabkan blokade arteri. Kenapa blokade arteri? Karena arteri ini, si pembuluh darah ini kehambat nih sama gumpalan-gumpalan yang ada ini. Kira-kira darah bisa mengalir enggak? Tidak. Tidak. Ya. Jadi kan suplai darah yang dari sini nggak bisa maju ke sini atau sebaliknya. Oke. Nah, ketika sudah tidak bisa mengalir, menyebabkan yang namanya infak miokard. Apa sih Kak infak miokard? Infak miokard itu disebut juga dengan serangan jantung. Ya, bahasa gampangnya serangan jantung. Nah, infak miokard dibagi lagi nih jadi STEMI dan NSTEMI. Sebenarnya ini bukan nggak penting ya, sebenarnya ini cuma teman-teman cukup tahu karena ini merupakan tugas dari dokter dan juga bagian radiologi atau laboratorium. Cuma kalau teman-teman bisa paham, teman-teman akan dipandang ketika teman-teman berdiskusi dengan tenaga teknis atau tenaga medis yang lain. Tuh. Nah, bedanya apa, Kak? Kita lihat dari nilai EKG-nya, teman-teman. Nah, nilai EKG normal atau gambar EKG normal itu begini. Ini gambarnya nggak bagus ya, soalnya rada susah. Nah, ini EKG normal. Bentuknya seperti ini. Ada elevasi T, ada elevasi R, ada elevasi S, dan juga ada elevasi T. Nah, pada pasien yang STEMI, coba teman-teman lihat. Dia terjadi perubahan atau peningkatan elevasi S. Ya enggak? S-nya naik nih ke atas. Ya kan? Kemudian si T-nya nggak stabil di sini nih, nggak gini. Tapi T-nya malah turun ke bawah. Ya enggak? Itu yang STEMI. Nah, kalau yang N-STEMI, dia dibagi lagi nih jadi 3. Ada yang elevasi segmen ST, ada yang T-nya doang, atau tidak teraba bagian bawahnya. Kita lihat ST, berarti yang ini nih, si S sama yang T. Nah, ternyata dia malah terjadinya penurunan. S-nya emang di bawah, tapi T-nya juga ikut ke bawah. Ya enggak? Tuh, seharusnya kan T-nya di sini, tapi dia malah ke bawah. Nah, yang ini T-nya, seharusnya T-nya tadi di atas, berarti dia malah ke bawah juga. Terus yang ini no EKG change, jadi dia EC ya, EKG change. Jadi yang bagian bawahnya si S-nya ini nggak kebaca. Ya, paham ya? Ini mah cuma cukup pengetahuan aja. Nah, untuk infak miokard, terapinya adalah MONA. Ada yang tahu MONA apa aja obatnya? Morfin, Kak. Morfin, O-nya? Oksigen, N-nya? nitrogliserin, aspirin. A-nya aspirin. Oke, sebenarnya N-nya ini, N dan A-nya itu bukan nitrogliserin aja ya, bisa nitrat, bisa nitrogliserin, bisa ISBN. Kemudian A-nya ini sebenarnya bukan hanya aspirin, tapi antiplatelet. Jadi bisa aspirin, bisa clopidogrel, sama satu lagi dipyridamol. Oke.
Ini terapi untuk infak miokard. Cukup teman-teman tahu MONA. Nah, ini di sini plak arteriosklerosis dan blokade arteri bisa ditangani dengan pemberian obat-obat hematologi. Ada antiplatelet, ada trombolitik, ada antikoagulan. Ada yang tahu kenapa kok dikasihnya obat-obat hematologi? Buat menurunkan resiko kematian sama kambuhnya infak dan stroke, Pak. Oke, yang lain punya jawaban yang berbeda sama Yura? Untuk menghindari itu Kak, apa namanya, menumpuknya platelet pada plak. Oke. Nah, sebenarnya jawabannya udah benar ya, analisis teman-teman udah benar. Cuma kakak lengkapin dan kakak berikan jawaban yang mungkin lebih tepatnya ya. Jadi kenapa dikasih obat-obat anti hematologi? Karena kalau teman-teman lihat nih tadi, di sini kondisinya darah nggak bisa ngalir. Ya kan? Sedangkan kita butuh darah untuk tubuh kita. Kalau di sini darahnya berhenti, kira-kira jaringan atau organ lain dapat suplai darah nggak? Tidak. Kalau Enggak. nggak dapat suplai darah, fungsinya akan berjalan atau tidak? Tidak. Tidak ya. Nah, tugasnya obat-obat ini itu mencegah agar blokade dari darah ini tidak terjadi. Nah, contohnya antiplatelet. Platelet itu adalah trombosit, ya nggak? Nah, benar tadi yang dibilang, biar trombositnya itu tidak menempel pada plak-plak. Jadi kalau kita hambat, si trombosit ini kan dia bisa lebih cair. Nah, ketika dia lebih cair, kemampuan dia untuk melewati zat yang berlemak ini akan lebih mudah. Bahasa kasarnya, ketika teman-teman tahu spons cuci piring, Iya. nah awalnya kelihatannya padat gitu ya, solid, sediaan solid gitu ya, keras. Nah, tapi coba teman-teman masukin ke air, terus teman-teman peras. Kira-kira keluar nggak airnya? Keluar. Keluar. Nah, padahal kalau teman-teman perhatikan ada pori-pori nggak sih di situ yang terlihat oleh mata teman-teman? Ada. Ada, tapi kecil ya, nggak besar. Iya. Ya kan? Nah, itu. Jadi si antiplatelet ini mengubah darah kita yang tadinya bentuknya kental, ya kan kalau teman-teman melihat darah kan bentuknya tidak cair banget. Yang tadinya bentuknya kental menjadi yang lebih cair agar bisa menembus plak-plak ini. Itu untuk antiplatelet. Trombolitik juga hampir mirip sebenarnya. Kalau antikoagulan, dia mencegah yang namanya pembekuan darah. Nah, tadi kan dia darahnya ada di sini nih, nggak bisa lewat. Kalau nggak bisa lewat, kira-kira dia lama-lama akan membeku nggak? Membeku ya, karena kan dia berikatan sama lemak. Lemak aja kalau teman-teman punya daging atau punya sayur yang berlemak, terus teman-teman nggak angetin, atau teman-teman makan bakso dah. Makan bakso kan berlemak tuh ya, ada gajinya gitu, ada tetelan, terus teman-teman makannya nanti aja kalau udah dingin. Biasanya suka ada tuh muncul putih-putih di atasnya. Iya nggak? Pernah makan bakso seperti itu nggak? Nah, itu yang disebut tadi, dia menggumpal. Nah, kalau darah kita udah sampai menggumpal seperti itu, kemungkinan dia mengalir akan semakin kecil. Karena kita perlu antikoagulan. Paham ya untuk obat hematologi ini kenapa diberikan pada kondisi plak arteriosklerosis atau blokade arteri? Kak, berarti dia kan ada sakit plak arteriosklerosis, terus blokade arteri. Nah, dibutuhkan kan antiplatelet atau antikoagulan dan trombolitik. Berarti secara otomatis juga si pasiennya dikombinasikan dengan obat
kolesterol ya, Kak? Iya, kalau dia ada plak otomatis masih dikasih obat kolesterol. Jadi walaupun kita logikanya gini, sebenarnya ketika teman-teman sakit, yang harus diatasin itu apanya? Penyebabnya atau gejalanya? Gejala. Gejala. Sebenarnya seharusnya yang disembuhkan itu penyebabnya ya. Karena kalaupun teman-teman azan, kita tunggu dulu ya sebentar. Bentar dulu ya, azan soalnya. Oke. Takutnya nggak kedengeran. Oke, teman-teman, lanjut ya. Nah, sekarang tadi pertanyaannya gimana Kak gimana kalau misalnya orang sakit? Kira-kira kita perlu mengatasi gejalanya dulu atau kita atasi penyebabnya? Gimana menurut teman-teman? Penyebabnya. Penyebabnya. Ada yang berpendapat lain? Coba kalau menurut Eci gimana? Penyebabnya dulu atau gejalanya aja? Penyebabnya, Kak. Penyebabnya. Satu lagi, Deborah, coba. Kalau menurut Deborah, mendingan penyebabnya atau gejalanya dulu yang kita tangani? Nggak on ya. Satu lagi, coba Sandi. Ya Kak, penyebabnya. Oke, penyebabnya. Benar ya jawaban teman-teman. Yang sebenarnya harus kita atasi itu penyebabnya. Tapi kalau gejalanya mengganggu aktivitas, itu pun harus kita atasi. Contoh gampangnya, ketika teman-teman punya selang air, kemudian ada bocor, tapi pompanya atau krannya nggak teman-teman tutup. Teman-teman fokus tuh cuma nutup si lubangnya atau bocornya. Kira-kira airnya tetap keluar nggak? Tetap. Keluar. Keluar ya, karena kan kerannya nggak teman-teman tutup. Tapi coba kalau teman-teman tutup kerannya, baru setelah itu teman-teman atasi airnya, kira-kira masih keluar atau enggak? Enggak. Enggak ya. Nah, sebenarnya tujuan terapi itu seperti itu. Lebih baik kita mengatasi penyebabnya, baru setelah itu gejalanya pun akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau gejalanya itu membahayakan atau mengganggu aktivitas kita, maka kita bisa menterapi keduanya sambil menyelesaikan penyebabnya. Kayak contoh gampangnya, teman-teman apa ya, sakit yang paling gampang itu apa ya? Aduh, nggak kepikiran lagi penyakitnya. Oh,
Kayak misalnya teman-teman kena penyakit muntah tipes atau muntah ber gitu ya. Ya, muntah ber dah paling gampang. Nah, teman-teman kan muntah dan buang air besar terus kan bolak-balik. Nah, sedangkan teman-teman nggak tahu nih penyebabnya apa, belum ketahuan. Nah, kira-kira yang ditangani duluan yang mana? Penyebabnya atau gejalanya dulu? Si muntah sama si buang air besarnya ini. Penyebabnya. Sedangkan teman-teman belum tahu nih penyebabnya apa. Bisa jadi karena keracunan kah atau apa. Gejalanya. Tapi gejalanya ya. Ya, gejalanya dulu. Walaupun teman-teman ke rumah sakit nih, misalnya teman-teman udah muntah ber, udah sehari tuh udah sampai berkali-kali, misalnya 5 kali. Kan itu mengganggu kan, teman-teman akan menjadi lemas, ya kan? Nah, maka teman-teman akan diterapi dulu untuk mengatasi gejala ini sambil diterapi untuk menghilangkan penyebabnya. Gitu, ya. Paham ya? Jadi sama kayak obat ini, walaupun kita terapi dengan apa namanya, misalnya dia angina, kita kasih tadi nitrat atau golongan beta blocker, tapi kalau awalnya dia menyebabkan plaknya nggak kita tangani, sama aja bohong, gitu ya. Jadi sama-sama ditangani, karena nggak mungkin ini akan terjadi kambuh terus-menerus ketika ininya tidak tertangani dengan baik plaknya. Oke, paham ya? Kita lanjut sedikit lagi. Nah, kalau infak miokard atau serangan jantung tadi tidak tertangani dengan baik, dia menyebabkan miokardial injury atau luka pada bagian miokardial. Nah, luka pada bagian miokardial ini menyebabkan gagal jantung. Kalau pasiennya gagal jantung, obat yang paling tepat yang paling sering digunakan adalah digoxin. Obat-obat yang lain bisa nggak, Kak? Bisa. Tapi kalau pasiennya udah gagal jantung, sebenarnya penggunaan ACI, ARB, nitrat, spironolactone, diuretik, hidralazin itu responnya lama dibandingkan dengan obat digoxin. Jadi pasti diberikannya digoxin. Nah, kalau udah gagal jantung tapi nggak diterapi atau tidak tertangani dengan baik, dia bisa menyebabkan henti jantung. Kalau udah henti jantung, obatnya apakah? Obatnya adalah yang mampu memompa jantung atau menstimulasi jantung. Coba teman-teman lihat. Vasopressin, epinefrin, amiodaron, lidocaine. Yang udah PKP di rumah sakit pasti tahu. Obat ini adanya di mana sih? Emergency. Ya, adanya di troli emergency atau emergency kit. Nah, ketika biasanya ada pasien kode blue di rumah sakit, obat ini yang akan diberikan. Sebelum obat ini datang, biasanya penanganan pertamanya adalah CPR. Ada yang tahu CPR kepanjangannya apa? Cardiopulmonary resuscitation. Atau bahasa Indonesianya RJP. Ada yang tahu RJP? Resusitasi jantung pulmoner. Paru, Kak. Ya, jantung paru. Atau kalau teman-teman suka lihat gerakan memompa jantung atau memompa pada bagian dada. Nah, itu adalah RJP. Biasanya tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit maupun non kesehatan yang ada di rumah sakit harus bisa atau dilakukan pelatihan RJP. Tujuannya buat apa? Ketika ada pasien yang henti jantung atau tadi kode blue tadi, misalnya teman-teman di rumah sakit ada di lantai 1 atau teman-teman cuma karyawan biasa, terus tiba-tiba pasiennya pingsan, nggak teraba nih denyut nadinya. Yang harus dilakukan adalah melakukan RJP tadi. Jadi makanya semua elemen yang ada di rumah sakit itu
harus bisa dan dilatih memang untuk mampu melakukan yang namanya RJP. Karena ini adalah penanganan pertama. Kalau teman-teman ingat yang paling ramai itu kasus-kasus baru ini terjadi pada pemain sepak bola. Ada yang tahu nggak? Yang cowok-cowok nih yang tahu. Pemain Ada sepak waktu- bola waktu itu. Denmark, ya Iya, kan? Siapa sih namanya? Kakak lupa lagi yang siapa namanya? Dia tertolong karena telah mendapatkan yang namanya RJP ini atau CPR. Mungkin kalau dia nggak dibantu RJP atau CPR ini, mungkin dia tidak akan tertolong. Ya, jadi sebenarnya penting buat kita juga sebagai tenaga kesehatan bisa melakukan RJP. Ya walaupun mungkin tidak di training secara langsung, teman-teman bisa belajar secara otodidak atau bertanya pada saudara atau teman yang memang bekerjanya pada ranah kesehatan tadi. Gitu ya. Dari sini yang bagian ini paham, ini selesai untuk beberapa penyakit jantung kecuali stroke. Yang tadi udah disebutin di atas, semua penyakit jantung udah dirangkum di sini. Ada plak arteriosklerosis, ada angina, ada infak miokard, ya kan? Kemudian ada gagal jantung, ada henti jantung. Nah, kalau aritmia itu nanti kaitannya sama ini, hampir kaitannya sama infak miokard juga. Jadi tadi kan infak miokard itu dibilang dia STEMI dan NSTEMI. Itu dilihat dari nilai EKG-nya. Nah, nilai EKG-nya ketika tidak ditangani dengan baik juga, dia bisa manifestasi ke aritmia. Aritmia kan irama jantung ya, teman-teman. Nah, irama jantung itu ditandai juga dengan EKG-nya yang tidak beraturan. Tuh. Ya, gimana? Paham untuk yang ini jantung, penyakit jantung? Kalau paham, kita lanjut ke stroke. Ada pertanyaan dulu untuk yang jantung sebelum kita lanjut ke stroke? Gimana teman-teman? Jelas? Jelas, Kak. Oke. Terakhir materi kita stroke ya. Nah, stroke ini dibagi menjadi dua. Ada stroke iskemik dan stroke hemoragik. Ada yang tahu bedanya? Bedanya iskemik dan hemoragik. Ada yang tahu? Hemoragik ada ini Kak, pembuluh darah pecah. Iskemik itu penyumbatan di pembuluh darah otak. Ya, benar sekali yang dijelasin sama Bagas. Kalau iskemik itu dia cuma penyumbatan, tapi di pembuluh darah otak. Kalau hemoragik itu pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi stroke ini semuanya terjadinya di otak ya teman-teman. Nah, makanya kenapa sih kalau pada pasien stroke itu kalau teman-teman lihat pasti terjadi yang namanya kelumpuhan. Ya enggak? Biasanya ada yang lumpuhnya parsial, ada yang lumpuhnya total. Nah, ada yang tahu nggak kenapa sih kok pasien stroke itu lumpuh? Hubungannya apa lumpuh sama pendarahan Pak atau pecahnya pembuluh darah? Bagian otaknya tidak mendapatkan suplai oksigen sehingga nggak bisa bekerja Kak. Makanya lumpuh, bisa lumpuh gitu Kak. Ya, benar banget yang dijelasin sama Bagas tadi. Karena otak kita ini sebagai pusat pengaturan, teman-teman. Apapun pengaturan yang ada di tubuh kita ini diatur sama otak. Dan istilahnya ketika nih teman-teman mau menginjak paku, sebenarnya otak menyuruh kaki kita untuk merespon mengangkat kaki. Gitu. Nah, jadi semua pengaturan respon refleks itu adanya di otak. Ketika
tadi adanya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah, aliran darahnya tidak sampai ke otak, maka pengaturan ini menjadi tidak stabil. Makanya bisa menyebabkan yang namanya kelumpuhan. Nah, sekarang kita bahas iskemik. Stroke iskemik itu obatnya apa? Ada yang tahu? Alteplase. Oke, selain alteplase, Mas, Streptokinase. aspirin. Sebenarnya obatnya cukup 2 ini. Ya, kenapa 2 ini tadi kaitannya sama yang kita bahas sebelumnya. Tugasnya obat-obat ini adalah mengalirkan. Kan tadi dibilang ada penyumbatan. Nah, penyumbatan ini bisa memicu agregasi platelet dan pembentukan trombus. Nah, makanya kita butuh obatnya golongan alteplase golongan apa, teman-teman? Alteplase ada yang tahu golongannya? Trombolitik, Kak. Ya, trombolitik atau fibrinolitik ya. Sedangkan kalau aspirin golongan apa? Antiplatelet ya. Antiplatelet, Kak. Jadi sebenarnya bukan cuma alteplase dan aspirin, tapi bisa golongan antiplatelet lainnya ataupun fibrinolitik atau trombolitik lainnya. Gitu ya. Cuma yang paling sering digunakan adalah ini, 2 obat ini. Nah, alteplase punya golden hour atau waktu efektif untuk mengatasi stroke iskemik atau pada saat kambuh. Ada yang tahu berapa lama golden hour-nya? 6 jam ya, Kak ya? Oke, 6 jam. Yang lain punya jawaban yang sama atau beda? 4-6. 4-6. Ada lagi? Satu lagi mungkin yang mau bersuara? 4,5 jam, Kak. 4,5 jam. Oke, yang paling tepat adalah 3 sampai dengan 4,5 jam. Ya. Jadi, ketika pasiennya kambuh atau mengalami stroke iskemik ini bukan hampir mirip ya kayak modelnya angina. Jadi tiba-tiba misalnya terjadi penyumbatan di otak, maka misalnya bagian kanannya mengalami kelumpuhan, bagian tangan kanan atau bagian tangan kirinya kayak gitu. Jadi parsial dia kelumpuhannya, nggak total. Nah, ketika dia mengalami kelumpuhan itu, bisa kita berikan alteplase minimal atau waktunya itu adalah sebelum 3 atau 4,5 jam. Jadi ketika kambuh, misalnya kambuhnya jam 7 pagi nih, maksimal kita bisa berikan alteplase sebelum dia masuk kepada jam 10 sampai dengan jam 11 lewat 30 menit. Udah lewat dari itu, kita nggak bisa kasih alteplase. Kita ganti dengan aspirin. Gitu. Paham, teman-teman? Paham nggak untuk masalah stroke iskemik ini? Paham, Kak? Itu yang terapi stroke iskemik. Untuk yang hemoragik, ini terjadinya pecahnya pembuluh darah. Nah, ketika pecahnya pembuluh darah, kita berikan obat-obat yang mampu berhentikan darah yang tadi keluar atau yang lisis. Nah, obatnya apa? Yang pertama kita bisa kasih diuretik osmosis. Ada yang tahu contohnya obat diuretik osmosis? Furosemid ya, Kak. Furosemid diuretik apa?
diuretik loop ya atau kuat. Kalau osmosis itu contohnya manitol. Pernah dengar? Pernah. Nah, itu dia masuk ke diuretik osmosis. Kenapa Kak kok dikasih diuretik? Karena kan dia pecah, pembuluh darahnya pecah, berarti kan darahnya keluar. Nah, kita bantu mengeluarkan. Diuretik kan tugasnya mengeluarkan kan, kemarin kita bahas. Nah, biar tadi darahnya itu cepat keluar, maka tubuh akan membantu mengobati dengan sendirinya, gitu, menggantikan darah yang ada di otak tadi. Gitu ya. Nah, yang kedua bisa kita kasih obatnya itu adalah nimodipin. Dia obat golongan CCB. Ya. Dia masih satu golongan sama amlodipin, nifedipin, dia satu golongan. Tapi dia spesifik mampu mengatasi stroke hemorrhage. Kalau dua ini udah nggak mempan, Kak, cara ketiga adalah dengan cara dioperasi. Oke? Selesai untuk stroke. Sampai sini ada pertanyaan untuk dari tadi sore, hiperlipid, kemudian masalah penyakit jantung, dan yang terakhir stroke. Ada yang mau ditanyain? Ini bisa teman-teman baca aja. Sebenarnya sama penjelasannya kayak yang tadi di atas. Kakak cuma mempersingkat. Ada pertanyaan sampai sini? Iya, udah sih Kak, paling nanti materinya yang buat minggu depan di-share langsung aja nggak apa-apa Kak, biar di-print, soalnya kan banyak yang itu kan tabel-tabel gitu, jadi biar kita bisa langsung nulis gitu. Oh, berarti Ya, langsung print. Amin sebelumnya gitu. Iya, biar tinggal coret-coret tuh. Kalau soalnya kalau gambar gitu kan nggak memastikan Oke. Nanti diingetin aja kalau kayak gitu maunya. Misalnya kita kan pertemuan tiap hari Minggu ya. Berarti ya minimal Jumat atau Sabtu kakak udah nge-share materinya gitu. Ya. Nanti diingetin aja siapa gitu teman-teman, inisiatif teman-teman aja buat ngingetin. Kak, ini materinya belum, Kak, ini materinya belum. Terserah kamu. Tuh, nah, kalau udah nggak ada pertanyaan, kita next bahas soal. Nanti di-share lagi ya Kak rekamannya sama. Iya, nanti materi yang kemarin juga di-share-nya sekalian ya, karena kan ini materinya lanjutan. Nah, ini Iya, kakak Kak. mau share dulu. Nah, ini nih, sebenarnya teman-teman bisa bikin rangkuman singkat seperti ini. Ini sedikit rangkuman singkat yang kakak terinspirasi sih sebenarnya dari Athina Husana 2017. Jadi dia bikin buku, di buku ini mencantumkan rangkuman singkat kayak gini. Jadi kalau teman-teman, biar teman-teman nggak bingung gitu ya, teman-teman bisa nih ngikutin modelannya kayak gini. Ntar teman-teman jelasin lagi, hipertensi bagiannya kayak yang kemarin kakak jelasin. Kayak nanti hiperlipid bagiannya kayak kemarin. Gitu. Seenaknya teman-teman sih. Cuma kalau kakak sih lebih seneng melihat gambar bagian-bagian kayak gini ketimbang tulisan-tulisan yang paragraf-paragraf yang modelan tema dalam paragraf-paragraf kayak gini. Nih, kayak gini tuh bacanya nggak menarik gitu kalau menurut kakak. Jadi lebih baik mendingan dibikin rangkumannya sama teman-teman sendiri. Karena kan yang tahu metode belajar teman-teman seperti apa, ya teman-teman sendiri. Kakak cuma membantu menjelaskan dan memfasilitasi. Oke, kita bahas soal ya. Lalu kita bahas soalnya dari yang kuisis aja kali ya.
kuisis dulu, baru nanti bahas yang itu. Kemarin baru dibahas sebagian kan katanya? Ya, Kak. Oke, udah muncul ya? Kakak minta bantuannya Yura. Yura boleh baca soal nomor 1. Kalau Yura masih ada. Oke, kalau Yura nggak ada, Wahyu. Wahyu baca yuk nomor 1. Berapa target tekanan darah Tuan X? Tuan X berusia 75 tahun, berobat ke poli spesialis jantung dan pembuluh darah, menderita hipertensi dan sudah mendapatkan terapi antihipertensi. Tuan X tidak memiliki komplikasi CKD dan DM. Berapa target tekanan darah? Target tekanan darahnya 150/90. Kak. Berapa? 100? 150/90. Oke, yang lain punya jawaban yang sama atau beda? 130/90, Kak. 130/90. Ada Iya. lagi yang punya jawaban yang beda? 150/90, Kak. Oke. Kita analisis ya bareng-bareng. Pasiennya 75 tahun, berarti masuk kategorinya yang mana kalau berdasarkan JNC kemarin? Lansia. Lansia yang sebentar, coba kakak share screen ya. Kemarin belum kebuka ya. Bentar. Nah, tadi pasiennya berapa umurnya? 75 ya? Iya. Berarti masuknya kategori yang mana? Yang A, B, C, D? A. A, Kak. Oke, yang A. Terus tadi dibilang pasiennya non CKD dan DM. Ya enggak? Tidak memiliki CKD dan DM. Iya. Berarti dia nggak masuk yang ini, nggak masuk sama yang ini. Oke? Nah, kita lihat. Tadi kalau dia masuk yang ini, berarti dia bilang kurang dari 150/90 mmHg. Kita balik ke soal. Udah ya, ingat kurang dari 150/90 mmHg. Nah, apakah di soal ini ada tanda kurang dari dan lebih dari? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Berarti jawabannya yang mana? 150/90. Kita pilih 120/80 ya. Jawabannya ada 140/90. Nah, sebenarnya soal ini rada rancu ya teman-teman. Karena jawabannya dikurang dari. Kalau kurang dari berarti 140 masuk, 130 masuk, 120 pun masuk. Iya enggak? Iya. Nah, kecuali di soalnya ada tandanya kurang dari. Berarti baru jawabannya yang kurang dari 150/90 mmHg. Gitu. Paham ya teman-teman? Jadi ini kayaknya ada kesalahan di soalnya. Karena nggak mungkin kalau misalnya dia bilangnya seperti ini jawaban opsinya semuanya yang A, B, dan E, ini A, B, dan D bisa dijawab. Karena sama benar, jawabannya benar semua, karena kurang dari 150/90. Seharusnya ini dikasih tanda kurang dari atau lebih dari. Paham ya?
Iya, Kak. Iya, Kak. Nomor 1 jelas, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, supaya yang baca. Sandi, baca Sandi soal nomor 2. Ya, Kak. Tuan X tersebut mendapatkan terapi ACI, yaitu katopil 2 kali sehari 25 mg. Informasi apa yang seharusnya disampaikan oleh apoteker terkait pemberian obat tersebut diminum 30 menit sebelum makan? Setuju ya jawabannya? Iya, Kak. Setuju. Daya ini udah sempat kita bahas juga. Lanjut soal nomor 3. Terus Dania, boleh dibaca nomor 3? Nyonya Z adalah seorang ibu hamil yang memiliki riwayat hipertensi. Oh iya. Terapi hipertensi apa yang tepat untuk Nona Z? Nona Z adalah seorang ibu hamil yang memiliki riwayat hipertensi dengan tekanan darah. Nyonya Z saat ini adalah 165/92. Hasil lab proteinnya lebih dari 300 mg. Terapi hipertensi apa yang tepat untuk Nyonya Z? Labetalol. Karena dia ibu hamil, Kak. Guideline-nya. Benar ya, bisa pakai labetalol. Oke, next soal nomor 4. Nomor 4, Jaki. Boleh dibaca soal nomor 4. Terapi apa yang tepat untuk Tuan B? Tuan B berusia 45 tahun dirawat dengan diagnosis stroke iskemik tromboemboli. Unfraction heparin apa? Aspirin. Oke, apa nih kira-kira menurut Jaki yang mana? Kalau aku yang heparin sih, Kak. Yang lain jawabannya sama atau beda? Aspirin. Aspirin, Kak. Oke, aspirin. Kita bahas ya. Yang benar jawabannya adalah yang unfraction heparin. Kenapa yang unfraction heparin? Kita lihat tadi. Sebenarnya stroke iskemik yang tromboemboli ini hampir berbeda, bukan berbeda. Tromboemboli ini terjadinya pada trombosit, ya kan? Tromboemboli kalau teman-teman baca. Nah, kalau yang stroke iskemik yang tadi itu bisa kita kasih si alteplase atau si obat-obat golongan antiplatelet. Tapi si tromboemboli ini dia menyebabkan yang namanya koagulasi darah. Kalau udah kata-katanya koagulasi darah, berarti kita butuhnya obat yang bersifat antagonis. Nah, obatnya adalah golongan Pengencer darah. ya atau Koagulan. Nah, dari semua pilihan ini yang termasuk ke dalam antikoagulan yang mana? Heparin, Kak. Ya, benar, heparin ya. Tuh. Jadi teman-teman jangan kekecoh karena tadi dia bilangnya stroke iskemik. Oh, tadi dijelasin nih kenapa stroke iskemik itu pakainya alteplase sama aspirin. Tapi teman-teman nggak baca nih ada tromboemboli. Kalau penyakit tromboemboli mau di mana aja, mau di stroke, kalau ada kata-kata tromboemboli, itu pasti dikasihnya antikoagulan. Karena dia bisa menyebabkan pembekuan atau penggumpalan pada darah. Ya, jelas ya nomor 4? Pidogrel sama aspirin itu juga nggak itu ya, Pak, nggak cocok ya? Enggak, karena dia lebih spesifik untuk mencegah penggumpalan darah tadi. Pembekuan darah. Koagulasi. Kalau antiplatelet kan dia mengurangi penggumpalan
kan? Beda ya antara pembekuan sama penggumpalan. Kalau antikoagulan itu lebih kepada pembekuan darah, kalau antiplatelet itu dia penggumpalan. Oke, jelas ya? Kelas, Kak. Nomor 5 kita bahas, coba. Apa tadi? Tadi Jaki ya? Baca. Sekarang Eci, coba. Tekanan darah pasien 159/52. Bentar. Nah, soalnya dulu. Obat hipertensi apa yang sesuai? Tuan C berusia 57 tahun, kontrol pos rawat inap ke poliklinik penyakit jantung dan PD dengan diagnosis hipertensi dan CKD. Tekanan darah pasien ini 159/92 dan GFR-nya 90. Apa jawabannya kira-kira Eci? Pakai lisinopril bukan enggak? Yang lain sama atau beda jawabannya? Verapamil. Sama ya? Atau beda? Yang lain? Sama ya? Benar, jawabannya lisinopril. Kemarin kan kakak bilang, mau hipertensi dengan atau adanya komplikasi, dengan atau tanpa adanya komplikasi, selain dengan stroke, dikasihnya ACI atau ARB. Ya, di sini kan nggak ada tuh si ACI-nya, yang ada cuma ARB, jadi dikasih si lisinopril. Nomor 5 jelas ya? Ada pertanyaan untuk nomor 5? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 6. Dianti Zahraini. Boleh baca nomor 6. Apa terapi yang tepat untuk pasien tersebut? Tuan D berusia 50 tahun dirawat di ICU RS dengan kondisi hipotensi dan low cardiac output. Tekanan darah pasien 50 mmHg. Menurut diagnosis dokter, pasien mengalami shock kardiogenik. Apa terapi yang tepat untuk pasien tersebut? Apa kira-kira? Norepinefrin ada nggak sih? Norepinefrin ya. Ya, norepinefrin. Yang lain sama atau beda? Dobutamin. Dobutamin. Ada lagi yang punya jawaban yang beda atau sama? Epinefrin, Kak. Epinefrin apa norepinefrin? Sorry. Epinefrin. Oke, epinefrin. Udah 3 nih jawabannya. Satu lagi berarti. Norepinefrin. Oke, berarti 2 ya norepinefrin. Yang milih norepinefrin. Yang benar jawabannya adalah norepinefrin. Kemarin kita udah bahas kan teman-teman, kapan sih kita pakai epinefrin? Ada yang ingat? Kurang dari 60. Tidak terdeteksi, Kak. Ya, nadinya. Denyut nadinya tidak teraba, baru kita kasih si epinefrin. Kan? Nah, kalau yang norepinefrin, ketika kadarnya kurang dari 60. Oke, benar. Kurang dari 60. Nah, pasien ini 50. 50 kurang dari atau lebih dari 60? Kurang dari, Kak. Dari ya, makanya dikasih si norepinefrin. Nah, terus yang di tengah-tengah, yang 60 sampai 80, itu siapa? Dopamin atau dobutamin? Dobutamin kali. Dobutamin apa dopamin? Dopamin. Ya. Dobutamin itu adanya di akhir yang angkanya lebih dari 80. Ya.
Jangan kebalik-balik, teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Nah, ini baru ngomongin penyakit jantung. Sekarang Dian, baca Dian, nomor berapa? 7. Apoteker melakukan pengkajian monitoring obat tersebut. Apa yang perlu dimonitoring? Nyonya J berusia 49 tahun yang dirawat di ICU RS akan diberikan sebuah terapi baru yaitu Fondaparinux oleh dokter spesialis penyakit jantung dan penyakit dalam karena pasien mengalami infark miokard dengan elevasi segmen ST. Apoteker melakukan pengkajian monitoring obat tersebut. Apa yang perlu dimonitoring? Apa dia? Jawabannya? Heart rate ya? Heart rate. Oke, itu menurut Dian. Yang lain punya jawaban yang sama atau beda? Pendarahan. Pendarahan. Oke, kita bahas ya. Jawabannya yang paling tepat itu adalah pendarahan. Oke, kenapa pendarahan? Fondaparinux itu obat golongan apa, teman-teman? Antikoagulan. Antikoagulan. Nah, semua obat darah atau obat hematologi itu menyebabkan pendarahan. Mau itu antiplatelet, antikoagulan, fibrinolitik, atau trombolitik, itu menyebabkan pendarahan. Jadi setiap pasien mengkonsumsi obat hematologi yang harus dipantau adalah pendarahan. Jelas ya? Itu efek samping yang paling enak untuk dihafal. Semua obat hematologi efek sampingnya adalah pendarahan. Gitu. Oke. Lanjut soal nomor 8. Deborah boleh baca nomor 8. Obat apa yang memiliki efek samping tersebut? Tuan D berusia 47 tahun menyerahkan resep dari dokter SPJP kepada instalasi farmasi dan dokter memberikan antihipertensi untuk pasien tersebut. Suatu hari pasien tersebut menghentikan penggunaan obat tersebut secara tiba-tiba karena sudah merasa tidak ada keluhan. Setelah kejadian tersebut, Tuan D mengalami lonjakan tekanan darah yang tinggi. Obat apa yang memiliki efek samping tersebut? Apa kira-kira jawabannya? Bentar ya, Kak. Apa? Maaf, nggak kedengeran. Yang menyebabkan betul. Yang menyebabkan rebound hypertension ya, kemarin udah dibahas, itu atenolol. Oke, nomor 9. Nomor 9, gampang nih mah. Obat Damerita. Damerita ada? Ada, Kak, ada. Oke, nomor 9. So. Pasien wanita berusia 39 tahun diberikan obat antihipertensi dan mengalami efek samping gingival hiperplasia. Obat apakah yang menyebabkan efek samping tersebut? Apa kira-kira? Yang lain bisa bantu mungkin? Furosemid apa? Tadi Yura, maaf suaranya pelan. Furosemid, Kak. Furosemid. Furosemid. Yang lain punya jawaban yang lain yang beda atau sama? Gingival hiperplasia. Ada yang ingat? Jawabannya Verapamil. Ya. Obat CCB, efek sampingnya kalau secara umum yang paling khas adalah gingival hiperplasia. Nah, gingival hiperplasia apa? Ada yang ingat nggak? Gusi berdarah. Ya, betul.
Betul, isi berdarah. Oke, jelas ya nomor 9. Nomor 10. Nomor 10 coba Bagas. Nomor 10 ya Kak ya. Iya. Obat antihipertensi apa yang harus dihindari oleh pasien tersebut? Oke. Pasien laki-laki berusia 46 tahun mengalami hipertensi dengan tekanan darah 150/90. Nilai trigliserid juga tinggi, pasien juga tinggi, yaitu 200 mg per desiliter. Obat antihipertensi apa yang harus dihindari oleh pasien? Apa kira-kira guys? Yang lain mungkin ada yang tahu yang bisa bantu? Obat golongan beta blocker. Ya, obat golongan beta blocker bisa mampu meningkatkan hiperlipid, bukan hanya trigliserida, tapi LDL, kolesterol pun bisa. Ya. Kayaknya banyak yang lupa nih efek-efek samping obatnya. Ntar didengerin lagi ya rekamannya sama catatannya. Iya, Kak. Nomor 11. Coba Ayu, baca yuk nomor 11. Apoteker melakukan pemantauan. Parameter apa yang sebaiknya dilakukan pemantauan? Pasien Tuan B dirawat di rumah sakit, didiagnosa hipertensi, dan diberikan obat furosemid dengan dosis 1 kali 40 mg intravena oleh dokter. Apoteker melakukan pemantauan terapi obat tersebut. Parameter apa yang sebaiknya dilakukan pemantauan? Apa yuk? Kira-kira. INR ya, Pak? Oke, INR. Yang lain punya jawaban yang beda atau sama? Penggunaan furosemid, diuretik. Serum kreatinin. Apa? Serum kreatinin. Serum kreatinin. Oke, yang benar jawabannya serum kreatinin. Kenapa serum kreatinin? Karena obat diuretik itu kerjanya di ginjal. Ya kan, dia kerjanya di tubulus proksimal. Dia mengeluarkan cairan yang ada di tubuh kita. Nah, dari semuanya ini yang ada di ginjal itu yang mana? Serum kreatinin. Serum kreatinin. Makanya yang perlu kita pantau adalah nilai serum kreatininnya. Kalau teman-teman ingat atau teman-teman pernah baca, pada pasien gangguan fungsi ginjal, pasti yang dihitung adalah nilai CRCL. Pernah dengar nggak perhitungan CRCL? Iya. Nah, perhitungan CRCL itu dia dengan melihat nilai si serum kreatinin. Oke, jelas ya? Kalau INR itu untuk pemantauan ketika penggunaan terapi warfarin. Itu paling khas. Warfarin itu pasti yang dicek itu adalah INR. Oke? Paham ya, Ayu? Atau teman-teman yang lain? Paham, Kak. Oke. Soal nomor 12. Siapa nih yang mau bantu baca soal nomor 12? Udah baca semua. Dan mau sukarela baca. Ya, ada. Coba, Kak. Oh, ya. Mulai, Ci. Apa terapi lini pertama yang harus diberikan seorang pasien wanita dilahirkan ke IGD karena tekanan darah yang sangat tinggi, 180/100 mmHg atau hipertensi emergensi.
Obatnya natrium nitroprosid. Benar. Kalau natrium nitroprosid nggak ada, pilihan keduanya apa? Ada yang ingat? Hidralazin. Oke. Kalau hidralazin nggak ada juga, dikasihnya? Nicardipin. Benar. Udah hatam nih kayaknya. Oke, soal nomor 13. Ada yang mau baca lagi? Baca-baca. Apa ditunjuk lagi? Siapa ya? Jaki, coba Jaki baca nomor 13. Parameter apa yang harus dimonitoring? Pasien laki-laki 57 tahun didiagnosis hipertensi stage 2 dan diberikan terapi ARB valsartan 1 kali sehari 160 mg. Parameter Apa kira-kira valsartan? Kemarin sempat kakak singgung juga. kalsium. Bun, Kak. Oke, kalsium. Yang lain punya jawaban yang sama atau beda? Bun. Bun. Benar. Yang benar bun. Kalaupun nggak ada bun, jawabannya bukan kalsium ya, tapi kalium. Ya, kan dia menyebabkan hiperkalemia, bukan hiperkalsemia. Oke, Jaki, jangan ketukar tuh kalsium, kalium, sering banget ketukar. Paham ya nomor 13? Nomor 14, coba saya terus Dania, boleh baca lagi nomor 14. Dania nggak ada ya? Atau lagi pergi? Coba kakak cari soalnya yang berkaitan sama tadi penyakit. Ini masih terkait sama hipertensi semua ya, benar. Nah, ini. Nomor 19, coba. Terus Dania ada? Oke, kalau nggak ada, coba Damerita. Boleh baca nomor 19. Iya, Kak. Obat apakah yang tepat untuk pasien ini? Seorang pasien wanita usia 48 tahun mengalami hiperlipidemia dengan data laboratorium sebagai berikut. LDL 140, HDL-nya 43, kolesterol total 230, dan trigliserida 130. Berarti ini simvastatin, Kak. Benar, jawabannya simvastatin. Nah, kalau misal nih, kakak ganti LDL-nya 200, kemudian TG-nya 400, kolesterol total sama HDL-nya sama. Kira-kira terapinya apa? Gempibrozil, Kak. Oke, mantap ya. Nah, oh iya tadi kakak lupa nambahin. Kalau misalnya di soal UKAI ada pertanyaan, dia udah dikasihkan golongan simvastatin atau udah dikasih obat golongan statin atau obat golongan fibrat. Tapi dokter meminta saran apoteker untuk menambahkan. Kira-kira obat yang bisa ditambahkan itu obat apa? Ada yang tahu? Obatnya adalah ezetimibe. Ya, ketika kadar pasiennya dia minta ditambahkan atau dokter meminta saran penambahan obat, itu adalah simvastatin plus ezetimibe atau gemfibrozil plus ezetimibe. Oke? Paham ya? Iya, Kak.
Oke, kita lanjut ya. Sebentar. Nah nih, coba soal nomor 20 yang baca supaya Wahyu, coba Wahyu baca soal nomor 20. Oh, Wahyu nggak ada nih. Oke, siapa dong? Saya Kak, coba Kak. Oke, boleh. Apakah obat yang tepat direkomendasikan untuk pengobatan pasien tersebut? Seorang pasien laki-laki usia 46 tahun didiagnosa dokter mengalami dislipidemia dengan data laboratorium sebagai berikut. LDL 90 mg per dl, HDL-nya 50 mg per dl, trigliseridanya 300 mg per dl, dan kolesterolnya total 196 mg per dl. Apakah obat yang tepat direkomendasikan untuk pengobatan pasien tersebut? Jawabannya gemfibrozil ya, Kak. Oke, benar ya, karena dia peningkatannya paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Iya, Kak. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada soal-soal kardio yang mungkin teman-teman mau tanya di grup, silakan aja share di grup. Ya, nggak usah malu-malu, di grup diskusi aja. Misal teman-teman punya soal nih Kak, nggak ngerti, coba share-nya di grup. Boleh personal ke kakak, cuma lebih enak share-nya di grup. Jadi biar teman-teman yang lain bisa ngebahas soal yang teman-teman kurang ngerti. Gitu. Misal, Eci nemu soal nih, aduh Kak ini kok soalnya susah banget sih kardiovaskularnya. Nah, Eci share-nya di grup aja, nggak usah malu-malu. Teman-teman atau kakak bisa bantu nggak nih jawabannya apa? Nah, nanti kan bisa jadi bahan diskusi nih. Oh, kayaknya ini jawabannya ini deh, ini jawabannya ini. Tapi kalau misalnya jawabannya benar, ya kakak bisa bantu ngejelasin sedikit. Kalau salah ya bisa membantu meluruskan. Ya teman-teman, kita hidupin aja tuh grupnya, jangan cuma ketemunya setiap seminggu sekali, biar grupnya aktif. Sampai sini ada pertanyaan atau udah jelas? Jelas, Kak. Oke. Kalau udah jelas,